Kamu lihat gak sih waktu demo Agustus 2005 kemarin? Banyak banget video dan narasi macam-macam. Makin bingung mana yang fakta, mana yang hoax. Iya, itu jadi contoh nyata bagaimana era digital bisa membuat informasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Lah, terus kita gimana? Ikut share? Diem aja? Atau cuek? Nah, makanya di video ini kita bakal bahas bagaimana sih caranya berdamai dengan perubahan di era digital, khususnya saat banyak hoax muncul di Agustus 2025 kemarin. Dilihat dari agama Buddha dan pendidikan kewarganegaraan. Kalau kita pikirkan ya, sekarang semuanya udah serba digital. Informasi itu bukan soal benar atau salah lagi, tapi melainkan siapa yang paling cepat duluan. Dan kadang orang share bukan karena yakin itu benar, tapi karena takut ketinggalan. Nah, itu masalahnya. Perubahan itu pasti, tapi cara kita menggunakannya yang menentukan gimana dampaknya. Waktu itu pas demo Agustus 2005 banyak beredar video di media sosial yang menarasikan bahwa terjadi penjarahan besar-besaran dan kekacauan parah. Iya, tapi setelah dicek ternyata beberapa video tersebut bukan dari kejadian itu. Ada yang dari video lama, ada yang dipotong, ada yang diberi narasi berlebihan agar terlihat lebih parah daripada kenyataannya. Akibatnya banyak orang jadi panik, marah, bahkan saling menyalahkan. Padahal informasinya belum tentu benar. Kalau dari pandangan agama Buddha, tindakan menyebarkan informasi yang belum tentu benar termasuk pelanggaran terhadap prinsip perkataan kasar, yaitu asama waca. Dalam ajaran Buddha, ucapan yang salah bisa menimbulkan penderitaan. Hoax bisa menimbulkan ketakutan, kebencian, dan perpecahan. Itu bertentangan dengan nilai welas asih dan karuna. Jadi, secara moral, orang yang menyebarkan hoax itu menciptakan penderitaan, walaupun mungkin niat awalnya hanya ikut-ikutan. Iya, dan dalam hukum karma, setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Jika menyebabkan kebohongan, akibatnya bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan orang lain atau menyebabkan masalah hukum. Oke, sekarang kita lihat dari sisi hukum. Kalau ada orang yang menyebarkan video demo dengan narasi palsu, itu sebenarnya melanggar aturan apa? Kalau di Indonesia, penyebaran berita bohong di media sosial bisa dikenakan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28. Di situ dijelaskan bahwa penyebaran informasi bohong yang merugikan atau menimbulkan kebencian bisa dikenakan pidana. Jadi bukan cuma masalah secara moral. Bukan. Ada juga ancaman pidana, penjara, dan denda. Dan juga di dalam KUHP juga ada aturan tentang penyiaran kabar bohong yang bisa menimbulkan keonaran di masyarakat. Berarti kalau seseorang menyebarkan hoax soal penjarahan saat demo, lalu masyarakat jadi panik atau terprovokasi, itu bisa masuk ranah pidana. Iya, bisa kalau memenuhi unsur pelanggaran. Jadi kebebasan pendapat tetap ada batasannya ya, yaitu hukum. Kalau perubahan digital justru bertentangan dengan ajaran agama Buddha. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan menggunakan kebijaksanaan, bukan menolak teknologi, tapi menyaringnya. Kalau isinya fitnah atau kebencian, kita tidak usah ikut-ikutan. Kalau bertentangan dengan hukum, Sebagai warga negara, kita harus dan wajib menaati hukum. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan. Kalau perlu, laporkan lewat jalur resmi. jadi berdamai dengan perubahan di era digital bukan berarti menerima semuanya tanpa berpikir. Tapi menerima perubahan pasti terjadi, lalu menyikapinya dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebelum share, Cek dulu, sebelum komentar, pikirkan dampaknya. karena di era digital setiap tindakan kita punya konsekuensi. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Terima kasih.